tahun 2023. Jadi tidak sampai ke full 5 tahun di 2019. Dia akan kalau memang di undang-undang hanya 2023. Namun kemungkinan yang pasti dari Kemendagri kita akan berhentikan di tanggal paling terakhir di tahun ini, 31 Desember, karena yang paling mendekati ke AMJ-nya. Iya. Artinya tetap di 2023 Pak ya, itu udah final Pak ya. Masih seperti itu. Undang-undangnya masih seperti itu. Nah ketika itu nanti kan PJ Pak. PJ. Nah PJ ini prosesnya gimana dia? Nah, PJ ini kalau kita masih mengikuti masa yang sekarang, awalnya ketika yang pertama kali PJ AMJ tahun 2022 itu adalah bulan Mei. Bulan Mei itu pemerintah dalam hal ini masih Kemendagri sendiri waktu itu kita langsung meminta gubernur untuk mengusulkan 3 nama calon PJ. Kemudian setelah jadi kurang lebih 70 sekian, ada yang menggugat kan Pak ya, di undang-undang ada banyak yang mempertanyakan, kita mintakan surat untuk DPRD mengusulkan nama sebagai bahan pertimbangan. Nah, nanti misalnya ini misalnya Pak di Desember nanti Pak ya, kita nanti akan menyurati DPRD Langkat, meminta DPRD Langkat mengirimkan 3 nama, kemudian gubernur juga 3 nama, jadi nanti akan ada 6 nama yang akan diseleksi di sini juga Pak. Jadi bukan Kemendagri lagi yang mutlak untuk menentukan calon PJ, karena tahap pertama Kemendagri akan mengundang 7 KL terkait untuk memverifikasi riwayat masing-masing calon. Ada dari Menpan, ada dari PPATK, itu kan kita cek Pak rekening, riwayat pekerjaannya. Dia pernah, misalnya nih salah satu calon di ini pernah mendapatkan hukuman ringan, sedang ataupun berat, langsung tidak memenuhi syarat. Ya, jadi itu syarat dari itu kan dari PNS Pak ya. Iya. Itu syaratnya minimal golongan apa Pak? Kalau di undang-undang PJ Bupati adalah JPT Pratama, PJ Gubernur JPT Madya. Cuman untuk PJ Bupati sudah disepakati bahwa walaupun dia JPT Pratama, hanya hanya sekretaris daerah yang dapat disebutkan, karena kepala dinas tidak mungkin, karena dia kan koordinasi di bawahnya sekda Pak. Nanti tiba-tiba jadi bupati kan kurang elok, ketika udah berhenti juga nanti kan tentunya ada kurang harmonis lah. Berarti kalau kami berhak mengusulkan 3 nama itu kan dari daerah hanya 1 nama yang bisa kami usulkan. Sekda. Kecuali nanti Bapak mengusulkan dari provinsi. Kecuali dari provinsi atau dari pusat ya. Langkat nanti dari putra daerah Langkat yang bekerja di pusat atau di provinsi aja, sesuai dengan tingkatan golongan tadi ya. Ya. Kalau Sekwan nggak termasuk. Sekwan ada beberapa. Jadi dalam proses ini tadi, katakanlah kami nanti menyampaikan 3 nama, dari provinsi menyampaikan 3 nama, kementerian juga punya hak untuk menyampaikan nama. Kita biasanya melihat dulu Pak nanti dari masing-masing diusulkan ini. Kalau memang semuanya tidak memenuhi syarat, pemerintah akan menentukan. Apabila tidak memenuhi syarat, tapi kalau memenuhi syarat ini diprioritaskan. Akan diprioritaskan. Ya, tentunya akan kita kirim untuk rapat setingkat menteri. Artinya kabupaten kota dan provinsi itu hanya menyampaikan, mengusulkan. Di Mendagri yang mengambil keputusan dari nama-nama yang disampaikan. Mendagri kita hanya menyaring untuk menyiapkan rapat seleksi. Bukan hanya ke Mendagri Pak ya. Ada elemen-elemennya ya. Oke, ini berdasarkan perhitungan itu langsung turun 1 nama Pak. 3 nama dulu. 3 nama dulu? Ya, 3 nama akan kita serahkan kepada Pak Presiden untuk memilih. Oh, yang memutuskan tetap Presiden jadinya. Iya. Di sini, berarti 3 tahapan penyaringan lah itu ya. Ketika kota, provinsi, calon Mendagri yang maka ke Presiden. Nggak bisa, Mendagri bisa menunjuk. Bisa menunjuk. Iya. Ya, masih ada Tetap ruang. Artinya kalau kita melihat dengan kondisi ini, ya sesuai dengan kriteria ini diprioritaskan. Tapi apabila dari semua nama yang disampaikan tidak memenuhi kriteria, maka diputuskanlah oleh Mendagri yang disampaikan kepada Presiden. Mendagri pun nanti tetap nggak sendiri, dari rekan-rekan 7 KL ini akan yang dari pusat kan, yang di daerah nggak dilibatkan lagi kan gitu. Enggak, Pak. Itu dia, udah clear lah kalau gitu, bisa kita pahami. Yang penting kami punya